Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Pemirsa, memasuki masa berakhirnya pengumuman daftar calon sementara calon anggota legislatif, Komisi Pemilihan Umum didesak untuk mengumumkan status calon legislatif atau caleg yang merupakan mantan terpidana korupsi. Kami mengundang follower X Metro TV untuk berkomentar soal ex-koruptor masih lolos jadi caleg. Kami ajak Anda untuk menanggapi kabar ini melalui akun X Metro TV dan melalui telepon 021 583 99 100. Dan seperti apa prosedur pengawasan terhadap para calon legislatif yang kembali mencalonkan diri setelah terlibat kasus pidana? Untuk membahasnya lebih lanjut, kita sudah bergabung bersama Dewan Pembina Perludem, Titi Anggraini. Selamat pagi, Mbak Titi. Selamat pagi, Mas Reza, Mbak Gemma. Semoga sehat-sehat selalu ya. Iya, sehat selalu juga untuk Mbak Titi. Mbak Titi, apakah nama-nama yang sudah dirilis oleh KPU ini sudah menggambarkan secara jelas rekam jejak dari para caleg mantan terpidana ini kepada masyarakat secara luas, Mbak Titi? Iya, pertama Mas Reza, apa yang diumumkan oleh KPU itu hanya nama dan juga nomor urut serta dapil disertai dengan foto. Tidak ada pengumuman riwayat hidup atau kemudian yang kita kenal dengan CV ya. Berbeda sekali dengan pemilu 2014 dan 2019 yang ketika pengumuman daftar calon sementara itu kan momen untuk mendapatkan masukan dan tanggapan dari masyarakat. Di dua pemilu yang lalu, riwayat hidup caleg ikut dipublikasi di portal yang dimiliki oleh KPU. Nah, pada pemilu 2024, proses itu kemudian tidak dilakukan, sehingga masyarakat harus mencari tahu sendiri latar belakang, riwayat hidup, dan juga rekam jejak para calon. Jadi bermodalkan nama, foto, itulah yang dilakukan oleh para pemilih hari ini. Dan saya kira ini yang cukup disesalkan dari KPU, kan pada dasarnya masa tanggapan dan masukan itu untuk memberikan input kepada KPU. Nah, kalau akses terhadap informasinya terbatas, berarti kan tidak maksimal kita di dalam mengetahui apakah misalnya seorang calon adalah mantan terpidana, apakah betul riwayat pendidikannya sesuai dengan apa yang kita ketahui saat dia bergaul di lingkungan sosialnya, dan seterusnya. Nah, kalau yang dilakukan oleh teman-teman ICW yang menyampaikan bahwa ada sekian puluh mantan terpidana korupsi yang maju kembali, itu adalah berkat penelusuran yang dilakukan secara mandiri dengan memeriksa antara foto, nama, dan juga mencari rekam jejak hukum mereka secara memanfaatkan informasi-informasi publik yang mereka bisa dapat. Jadi dalam hal ini ya memang masyarakat akhirnya Mas Reza dan Mbak Gemma harus bekerja dan berusaha keras secara mandiri mendapatkan informasi tentang para caleg kita. Nah, ini cukup disesalkan mengingat eranya sudah teknologi luar biasa, menggunakan internet, teknologi digital, tetapi justru KPU menunjukkan kemunduran terkait dengan keterbukaan dan transparansi data. Iya, berarti masih sangat minim sekali informasi dari KPU ya. Nah, Mbak Titi tahan dulu, kita akan melihat bagaimana polling dari pemirsa ataupun dari netizen X Metro TV yang sudah kami buatkan 2 pertanyaan mengenai apakah mereka setuju jika ex-koruptor ini kembali nyalek di tahun depan. Kita akan melihat bagaimana jawabannya nih Reza. Ya, pertanyaan yang pertama, setujukah Anda jika ex-koruptor nyalek lagi? Tidak setuju 94,8%, sementara yang mengatakan setuju hanya 5,2%. Tapi Jauh tetap sekali masih perbedaan. ada yang setuju loh Masih ada yang Reza, setuju, kalau ex-koruptor ini 5,2%. nyalek. Ya. Kemudian yang kedua, ada apa bahayanya jika ex-koruptor terpilih menjadi anggota legislatif? Mayoritas menjawab A, akan kembali melakukan korupsi. Dan juga ada juga yang menjawab mengeluarkan kebijakan yang menguntungkan diri sendiri dan juga maraknya kegiatan bagi-bagi proyek saat menjabat. Memang ketiga hal ini ditakutkan bisa dilakukan ya oleh ex-koruptor ataupun mungkin dengan caleg-caleg baru sebenarnya, tapi yang paling ditakutkan adalah takut bahwa para caleg ini yang mantan terpidana begitu ya, ini akan kembali melakukan korupsi. Itu yang paling ditakutkan oleh netizen ya sebenarnya. Iya, makanya kan harus sebenarnya ada batasan 5 tahun hak politiknya dicabut baru bisa nyalek kembali. Nah, kita akan tanya juga ke Mbak Titi. Mbak Titi, ini kan juga sudah ada aturan bahwa 5 tahun ex-koruptor ini tidak boleh menyalek lagi. Nah, kira-kira dari daftar yang sudah ada, ex-koruptor kembali nyalek lagi dan ada aturan PKPU-nya, sebagaimana harusnya KPU ini
menindak para caleg-caleg yang ex-koruptor ini kembali nyalek padahal belum memasuki masa kembali boleh nyalek kayak gitu? Iya, pertama ini diatur di dalam putusan Mahkamah Konstitusi, Mbak Gema. Jadi untuk pemilu DPR ada putusan MK nomor 87 tahun 2022 dan untuk pemilu DPD ada putusan MK nomor 12 tahun 2023. Ada 3 syarat bagi mantan terpidana yang diancam dengan ancaman hukuman 5 tahun atau lebih. Nah, tindak pidana korupsi ancaman hukumannya kan maksimal 20 tahun. Jadi 3 syarat itu adalah sudah bebas penuh, 5 tahun sudah bebas penuh, sudah menjalani 5 tahun bebas penuh begitu ya. Jadi dia mencalonkan diri itu setelah 5 tahun dia bebas penuh. Yang kedua, dia secara jujur dan terbuka menyatakan bahwa adalah mantan terpidana. Yang ketiga, bukan pelaku tindak pidana berulang-ulang. Jadi syarat kumulatif tadi, jeda 5 tahun setelah dia bebas penuh, jujur terbuka menyatakan dia mantan terpidana, artinya harus ada instrumen yang betul-betul menegaskan bahwa mereka tidak menutup-nutupi. Nah, oleh karena itu KPU mestinya ikut meneguhkan komitmen ini dengan memberikan informasi ketika mengumumkan DCS soal juga status mantan terpidananya, tapi itu tidak dilakukan oleh KPU. Dan yang ketiga, bukan pelaku tindak pidana berulang-ulang. Nah, otomatis ketika mereka diumumkan sebagai caleg di DCS, kan kita perlu memeriksa ya apakah 3 persyaratan itu sudah dipenuhi oleh para mantan terpidana atau tidak. Nah, karena itu tidak disediakan oleh KPU, maka kita harus mencari sendiri akhirnya. Berbeda kalau itu disediakan oleh KPU, sehingga kita tidak perlu ada keraguan apakah sudah memenuhi masa jeda atau tidak, dan seterusnya. Nah, ini kan memang secara hukum diberikan kebolehan untuk maju kembali dengan prasyarat tadi. Ketika masyarakat mengetahui, maka keputusan itu diberikan kepada masyarakat. Tapi jangan ditutup-tutupi begitu. Nah, ini yang menjadi catatan harus transparan kita. itu dia soal rekam jejak dan juga profil dari caleg mantan terpidana tadi. Mbak Titi, kita tahan dulu ya Mbak Titi. Sekarang kita simak bagaimana tanggapan warganet melalui aplikasi Xspace. Kita sapa salah satu sobat Xspace yang sudah bergabung di Xspace. Ada @basuki_hatiku98845. Selamat pagi Mas Basuki. Iya, selamat pagi. Selamat pagi. Baik, Mas Basuki, soal tema kita hari ini, mantan koruptor lolos jadi caleg. Ini bagaimana tanggapannya, Mas Basuki? Oke, terima kasih banyak. Sebelumnya saya barangkali jawab bahwa saya Basuki dari Kota Palu ya. Kota Palu, Sulawesi Tengah. Ya. Dipanggil Uki. Oke. Pertama mungkin saya harus katakan bahwa polling yang dilakukan pantaskah dengan tidak pantas? Tidak pantas seorang ex-napi melakukan lagi namanya caleg. Sepakat juga dengan Maki bahwa yang bersangkutan beliau ini sudah melakukan pengkhianatan. Perangkat KPU kenapa tidak mesti melihat bahwa 2.270 kurang lebih penduduk Indonesia tidak mungkin tidak ada yang baik daripada yang sudah melakukan korupsi itu. Ini mungkin aturan yang sangat keliru kalau sampai ex-napi melakukan lagi caleg. Dan tanda tanya besar barangkali buat kami pribadi kalau sampai partai meloloskan beliau-beliau ini menjadi wakil dari partai yang bersangkutan. Ini mungkin sesuatu yang harus dipertanyakan barangkali. Oke, jadi pengennya benar-benar dilarang ya untuk ex-koruptor nyalek kembali ya Mas Basuki ya? Sangat. Kalau perlu pemerintah harus membuat aturan yang lebih ketat lagi supaya ex-caleg ini tidak bisa lagi mungkin melakukan gerakan. Ada tadi itu dugaan bahwa akan melakukan lagi dugaan korupsi kalau dia mungkin anggota caleg. Itu sangat memungkinkan lagi. Yang namanya mungkin hobi atau apa pasti ada kesempatan melakukan lagi, dieksekusi lagi dengan kejahatan yang pernah dilakukan. Baik. Mas Basuki, kami terima poinnya. Pokoknya ingin ada pemerintah melakukan peraturan yang lebih ketat mengenai ex-koruptor kembali nyalek ya. Dan selanjutnya dari line telepon ada Zainiko dari Padang, Sumatera Barat.
Selamat pagi, Mas Zainiko. Selamat pagi, Mbak. Ya, mengenai tema kita hari ini, ex-koruptor kembali nyalek, bagaimana tanggapan Anda, Mas Zainiko? Sangat-sangat tidak setuju. Sesuai kita dengan 94% yang tidak setuju, saya Zainiko sangat lagi tidak setuju. Itu yang sisa 6% itu mungkin keluarga koruptornya itu, Mbak. Oke, baik. Lalu Mas Zainiko, jika memang Anda sangat tidak setuju ya ex-koruptor maju lagi sebagai caleg begitu, apakah Anda sudah melihat profil ataupun riwayat dari para caleg-caleg tersebut setelah KPU merilis nama-namanya, Pak Zainiko? Iya, kita sudah lihat nih, seperti terjadi di Sumatera Barat. Itu mantan ketua DPD RI yang di OTT KPK. Tapi sekarang balihonya warawiri se-Sumatera Barat. Karena mungkin saja uangnya masih banyak disimpan. Oke, baik. Terima kasih Pak Zainiko dari Padang, Sumatera Barat. Dan sebelumnya Mas Basuki sudah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Saya kembali ke Mbak Titi lagi. Mbak Titi, artinya ini kan dari dua penelepon sudah menolak begitu bahwa ada ex-koruptor nyalek lagi. Dari polling kita juga 98% tidak setuju ada ex-koruptor nyalek lagi. Mbak Titi, sekarang bagaimana Mbak Titi berharap pada sikap partai dari para caleg tersebut agar bisa menyaring lebih ketat lagi soal ex-koruptor yang maju sebagai caleg, Mbak Titi? Ya, betul sekali Mas Reza ya, bahwa saringan yang utama itu hari ini karena instrumen hukumnya memungkinkan mereka untuk maju, maka saringan utamanya ada di partai politik. Mereka tidak mungkin hadir sebagai calon anggota DPR atau DPRD kalau partai politiknya tidak mencalonkan. Jadi satu, saringannya ada di partai politik sebelum dia disaring oleh masyarakat. Nah, yang kedua, kalau soal DPD tadi disebutkan, DPD itu kan memang jalurnya bukan dari partai politik. Sayangnya KPU memang dalam peraturan yang mereka buat mendistorsi putusan Mahkamah Konstitusi dengan menyatakan kalau ada pidana tambahan pencabutan hak politik kurang dari 5 tahun, maka masa jeda itu tidak harus 5 tahun. Nah, itu yang terjadi pada mantan ketua DPD yang tadi disebut salah satu penelpon. Jadi kepada masyarakat saya kira mari kita cermati partai politik mengapa mereka masih mencalonkan mantan terpidana korupsi begitu. Itu juga jadi evaluasi kita. Yang kedua betul-betul kita harus mencermati calon karena sekali lagi kita tidak punya akses yang leluasa di masa DCS. KPU baru akan mengumumkan profil atau riwayat hidup calon itu ketika DCT, yaitu pada tanggal 3 November 2023. Kecermatan kita, keberpihakan kita pada pemilu dan politik anti korupsi itu betul-betul diuji pada pemilu kali ini. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Bonyamin ya dari Maki, bahwa ada sejumlah pertimbangan yang harus betul-betul kita pedomani di dalam menilai caleg. Kita harapkan termasuk status hukum mereka. Partai politik bisa menyaring lebih ketat lagi ya, Mbak Titi, soal caleg-caleg ini khususnya yang ex-koruptor ini agar kalau bisa tidak nyalek lagi begitu ya. Terima kasih Dewan Pembina Perludem Titi Anggra ini sudah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Salam sehat selalu Mbak Titi. Pemirsa, kami akan kembali dengan sejumlah informasi lain, tetaplah bersama kami.